Yes, kita akan mulai ngobrol-ngobrol dengan Cumit. Hai Cumit. Hai Teteh, ketinggian. Apa? Kamu? Aku? Iya, aku. Aku udah pas. Kok turunin lah angle-nya. Ini soalnya kamu di bawah. Nah, pakai Apple Box. Tunggu aku soalnya kalau Aku harus. duduk pakai Apple Box. Aku kalau nggak pakai kacamata tidak terbaca ini orang-orang yang join. Oke. Jadi Cumit sudah Ya, berada Teteh. bersama kita dan kangen banget deh Mit, udah lama gak ngobrol. Iya. Kita udah lama banget gak ketemu, Teh. Asli, kenapa ini menjadi begini? Tapi nggak apa-apa, kita sekarang ngobrolnya didengerin sama Banyak orang. followernya Cumit dan followernya Cinespace kan ya. Karena kan Cinespace kan udah sebulan lebih tidak memutar film. Tentu saja Iya semua orang tuh. harus di rumah ya, karena kan nggak bisa gitu loh, kita harus jaga jarak segala macam sehingga nggak mungkin ada pemutaran film. Terus karena ini khusus hari Kartini, kita bikin dari tadi pagi, siang udah ada Tia Hasibuan, produser, kita membahas produser perempuan segala macam dengan project-projectnya dan working ethics-nya gimana, experience-nya gimana. Terus sore tadi sama Alin, editor. Terus sekarang sama Cumit. Jadi kita nih, Iklan layanan masyarakat tuh. Aku mencari pojokan yang biar orang gak ada yang lewat. Tempatku nggak bisa, karena dia pasti akan lewat-lewat atas bawah. Seru pada lewat-lewat. Dan sekarang udah ada beberapa yang join di sini. Ini juga pertama kali Mit, aku bikin hosting diskusi, terus aku yang host. Kan biasanya diskusinya offline langsung ya, abis pemutaran film di Cinespace kita diskusi. Sekarang jadinya begini. Tapi nggak apa-apa. So, apa dulu nih? Apa kabar kau dengan segala macam di rumah aja sebagai orang yang selalu di luar rumah syuting? Gimana Mit? Aduh, berat ya Teh, di rumah aja tuh. Tapi ya udah, kita harus juga adaptasi kan gitu. Jadi apa namanya ya, sambil mengerjakan banyak hal jadinya, terus tapi akhirnya jadi punya waktu sih sebenarnya, punya waktu buat beberapa hal yang emang kita lagi bangun sendiri gitu. Terus ya apa namanya, untuk organisasi juga gimana caranya kita tetap punya sesuatu kan gitu, bikin acara, bikin program gitu. Terus apa sih yang bisa kita kasih buat teman-teman kita juga gitu. Karena kan syuting juga ya jatuh. Karena kan syuting juga berhenti tuh gitu kan. Terus sementara yang apa namanya, teman-teman yang lain yang emang juga pekerja harian kan, kita juga jadi ya seenggaknya kita berbuat sesuatu juga gitu sama mereka gitu. Gitu. Ya. Karena sebenarnya mungkin tadi ngobrol sama Alin ya, kan dia editor. Kalau editor tuh kan emang kerjanya kan lebih banyak small group ya, dan lebih banyak indoor dengan alat editing, tidak perlu harus ke lokasi syuting kan sebenarnya ya. Jadi benar-benar di lokasi syuting on location gitu. Tadi kan Cumit udah bilang bahwa akhirnya kalau misalnya sinematografer. Sinematografer. Ada sinematografer Indonesia, ada Kun. Agak putus-putus Teteh nih. Jadi nggak jelas. Udah nggak jelas ya? Nah, kembali ngadat ini. Tadi juga mati yang ngadat. Pas sama Alin lumayan lancar. Udah dengar belum? Mit, udah lancar belum? Mit? Dengar. Ya, okay. Sekarang lumayan. Jadi ceritain dong Mit, gimana, apa asosiasi kamu tergabung dalam asosiasi apa aja? Jadi
Kalau di organisasi profesi, aku kan ada di Indonesian Cinematographer Society. Mm-mm. Terus apa namanya untuk organisasi sosial itu ada di KUN. Nah, KUN ini Ya, sebenarnya organisasi yang emang aku bangun sendiri kan gitu. Nah, ya. sementara ICS ya memang organisasi profesi yang juga kebetulan emang aku lagi jadi presidennya ICS gitu. Nah, apa namanya? Ya organisasi ini kalau awal-awal ya memang kita jadinya karena terlalu sibuk juga gitu ya, jadi nggak juga fokus gitu ke organisasi ini karena juga syuting apa segala macam gitu. Nah, cuman pada saat pandemi ini jadi kayak kita dan teman-teman yang lainnya itu jadi punya waktu lebih gitu. Gimana caranya ya? Kita akhirnya jadi saling peduli gitu. Terus ngurusin organisasinya, ngurusin sistemnya, Ngerapihin terus ya. jadi beberes lah gitu. Jadi memang yang kayak ya udah memang ini waktunya beres-beres jadinya gitu. Buatnya untuk ya beres-beres aja deh gitu. Tuh. Ya, makanya emang ini waktu yang sangat tepat untuk saling beberes ya, Mit. Kayaknya semua orang juga jadinya jadi banyak beberes. Beberes yang sifatnya lebih administrasi, lebih ke kayak struktur, gimana ngerapihinnya yang Iya. kemarin-kemarin belum belum kesempet sempet terpegang gitu kan. Nah, terus udah Mm-mm. gitu kalau berarti beberes. Cuman kalau Beberes. beberes, karena sekarang Hari Kartini ada hubungannya juga kan sama apa namanya emansipasi, sama kesetaraan Mm-mm. gender. Kenapa sih Cumit Mm-mm. memilih untuk menjadi sinematografer? Apakah dari dulu sudah bercita-cita untuk memegang kamera dan mengurus lensa dengan segala macam cahaya-cahaya yang indah-indah itu, atau tadinya pengennya yang lain terus dari itu ternyata ini enak ya gitu. Hmm, jadi sebenarnya ada satu keinginan untuk apa ya untuk tidak terkungkung gitu loh Teh. Jadi kita tidak mengikatkan diri gitu, kita tidak mengikatkan diri nggak di kantor lah ibaratnya nggak di kantor gitu. Tadinya idenya gitu aja gitu. Terus kuliah di mana ya gitu. Nah, eh aku sempat daftar ITB astronomi Karena kamu tapi senang nggak lihat keterima. bintang-bintang dan suka naik gunung Iya, iya. kan. Terus Terus nggak terus. keterima kan, terus nggak keterima, terus akhirnya apa namanya ada teman-teman ngasih tahu itu ada di KJ tuh seniman katanya, sekolah seniman katanya gitu kan. Terus Terus ya udah sekolah akhirnya seniman terus. aku sekolah seniman, aku masuk IKJ, tapi waktu itu aku daftarnya mau jadi sutradara Teh, Oke, karena oke. aku nggak tahu sebenarnya, maksudnya nggak tahu ada sinematografi gitu, ada sinematografer tuh nggak tahu gitu. Jadi emang daftarnya tuh maunya jadi sutradara gitu kan. Oke. Nah, tapi setelah setelah masuk ke IKJ gitu kan, terus ternyata di sekolah itu kan emang juga deket sama sama fisika, hitung-hitungan, Ya. apa segala Ya. macam yang kayak gitu tuh pas masuk ke kamera itu banyak banget hitungan-hitungan yang menurutku kayaknya ini menarik gitu. Karena Menarik. aku juga lulusan IPA kan awalnya gitu. Oke, Nah, oke. gitu. Jadi menurutku wah ini kayaknya menarik nih gitu. Ini challenge gitu. Mm, mm, Cuman waktu itu emang cewek-cewek tuh jarang kan. Kok mm, isinya cowok semua gitu. mm, mm, mm. Kok isinya cowok semua. Nah, cuman dari ya udahlah ini challenge gitu. Sebenarnya ini kayak tantangan buat kita gitu. Buat buat aku sendiri ya udah ini tantangan gitu. Jalanin aja gitu. Nah, sampai akhirnya memilih sinematografer setelah terjun langsung juga ke sinematografi, lighting, ngurus lighting, apa segala macam itu kayaknya emang emang ya udah itu jadi passion gitu. Jadi setelah terjun emang jadi passion aja gitu. Itu Terus teh waktu itu kamu angkatan berapa, Mit, di IKJ, Mit? Mau 2002. masuk. Oke. Itu ada berapa cewek yang ngambil sinematografi di IKJ tahun itu? Eh di angkatan aku itu ada dua. Mm-mm. Di angkatan aku itu ada dua, tapi ya udah yang sampai sekarang itu sisa aku. Tapi setelah kamu ada dong generasi-generasi yang lain yang mengambil sinematografer kan ada dong. Sinematografer. Ada kalau kalau di atasku Setelah. ada, di atasku ada, di atas Ya. di atasku ada lumayan banyak nih sekarang gitu kan. Nah, di Hmm. bawahku ada juga sekarang gitu. Maksudnya lumayan banyak sekarang Iya, iya, iya. yang cewek-cewek ini. Seru ya.
semakin banyak cewek-cewek Mm-mm. memegang kamera. Terus udah gitu, Mit, Yoi. awalnya aku tahu banget kan, pasti kan kalau kalian tuh belum lulus, baru kuliah semester berapa udah diajak syuting, diajak ini secara profesional, pasti ngikut kan gitu. Tapi itu juga tempat belajar bagus juga sih, aku setuju. Kamu bisa ceritain nggak sih kayak pengalaman kamu pertama kali, ya udah deh udah kuliah ternyata seru ngambil sinematografer, ngitung-ngitung banyak math-nya kan. Aku paling sebel. Terus diajak untuk yuk kerja yuk bantuin gue. Itu biasanya jenjangnya gimana? Ceritain deh. Ada Edi dari tadi. Iya, ada Bang Edi tuh. Jenjangnya gimana? Lagi Mit, waktu pas masih kuliah terus diajakin kerja, pasti diajakin Edi gitu-gitu deh. Yudi ya kan, Ajau. Iya, iya. Nah, waktu itu sebenarnya jadi awal jenjangnya itu sebenarnya aku ingat banget sih, karena kan kalau di kampus itu memang kita itu kayak setiap kali ujian gitu kan, setiap kali ujian kan kita emang suka bantuin kan, karena kita kan kolaboratif gitu. Terus aku ngelihatnya junior itu selalu bantuin seniornya gitu. Jadi itu memang kayak di kampus itu emang udah kayak gitu, udah ada tradisi. Jadi TA itu kita pasti bantuin. Nah, orang kan nggak tahu kita juga kan gitu kan. Ya udah mau dong bantuin gitu, mau dong belajar gitu. Nah, jadi jenjang awalnya itu aku sempat ngerasain jadi runner di lighting. Jadi kerjaannya cuman gulung kabel teh. Jadi kerjaannya cuman gulung kabel. Aku ingat banget waktu itu ada satu syutingan TA-nya Bandito itu di Blok M, dan itu lampunya banyak banget. Jadi kabelnya udah pasti banyak banget. Jadi aku orang yang paling terakhir ngegulung kabel. Terakhir pulang kan? Terus kalau kabel juga terakhir pulang. Iya. Iya. Aduh, juara. Kalau gulung-gulung kabel. Terus habis itu mulailah baru bisa pegang lampu kan, baru boleh pegang lampu gitu. Terus akhirnya ya udah, cuman aku kayaknya ngerasa bahwa kalau seandainya aku di lighting kayaknya ini terlalu berat buatku waktu itu. Jadi akhirnya aku mutusin untuk jadi kamera report waktu itu. Sempat aku jadi kamera report lumayan lama. Kenapa? Karena aku pikir dengan kita bisa pegang kamera report pun gitu, kita itu tahu rahasianya DOP, karena kamera report itu kayak rahasianya DOP itu ada di situ. Betul. Coba jelasin lampu, kamera report apa semuanya. Nah, kamera report kan nggak semuanya orang film ya. Mungkin ada yang iya. nonton Cinespace, yang kepengen siapa tahu pengen jadi terlibat di film. Kamera report tuh penting banget ya teman-teman. Tuh dengerin Cumit dulu udah pernah lama di kamera report. Jelaskan, itu administrasi ya hubungannya ya. Iya, hubungannya kan administratif tuh. Jadi di kamera report itu isinya semua, misalnya kayak DOP mau pakai exposure berapa gitu kan, terus mau pakai lensanya apa, mau pakai filternya apa, itu semua harus kita catat. Terus ada gambar floor plan. Nah, gambar floor plan ini sebenarnya tujuannya untuk menjaga continuity. Jadi kayak continuity cahaya gitu, jagain continuity cahaya. Nanti exposure-nya kita catat, terus jaraknya kita catat, Kelvinnya kita catat, pakai filter apa. Nah, itu semua tuh dicatat di kamera report. Gitu. Jadi itu kayak ya udah, itu kenapa akhirnya si kamera report ini rahasianya DOP ada di situ. Jadi kita tahu kan, karena kita yang gambar, oh lampu ini di sini, lampu itu di sana gitu. Hitungannya berapa gitu. Nah, awalnya dari situ. Aduh, kalau kamera kacau, semuanya jadi kacau ya, Mit. Iya, karena kalau misalnya nanti tiba-tiba scene-nya nggak selesai, terus terus ditunda besok gitu kan, berarti kan harus setup ulang lampunya kan? Iya. Nah, saat setup ulang lampunya, otomatis Alkitabnya ada di kamera report itu. Betul sekali. Jangan sampai besoknya belang ya, pas diedit belang. Gitu. Kalau untuk aktor atau yang udah pernah ada di lokasi syuting, pasti kan kita kalau yang di depan layar kan harus inget continuity ya. Nah, lighting, kamera juga ada continuity-nya. Jadi nggak cuma script yang ada continuity-nya.
Iya, lampu juga ada. Lampu juga, jangan sampai belang bonteng ya kalau scene-nya nyambung lagi ke besok. Nah, Iya. setelah kamera, berapa lama meet di kamera report? Kayaknya aku pernah deh, kamu masih kamera report ya, syuting sama aku juga. Iya, iya, aku sama Teteh itu dari mulai kamera report sampai jadi asisten aku pernah sama Teteh. Sampai jadi DOP Dari juga yang film pendek. sampai sampai jadi DOP juga sama Teteh kan. Habis kamera report itu jadi second second assistant. Yes. Jadi kalau dulu waktu zaman film tuh kan ada clapper loader kan. Ya. Nah, itu second AC. Jadi habis dari kamera report jadi clapper loader, second AC, terus habis itu jadi first AC. Ya. Nah, paling lama sih sebenarnya jadi loader gitu, sekitar 4 tahunan lah, 4 sampai 5 tahunan gitu. Waktu masih menggunakan seluloid film. Jadi loader itu penting banget sih di dalam tim kamera itu kan. Karena kalau setiap ngeload harus ngumpet dulu dengan bag yang hitam kan. Iya. Jadi zamannya itu Cumit udah aktif dari sejak masih memakai kamera film atau 35 ya, masih pakai film. Sekarang kan udah digital ya, Mit. Kangen gak sih? Iya. Kangen gak sih? Kangen Teh, kangen baunya, kangen suaranya, terus kangen kangen kalau misalnya tiba-tiba deg-degan harus ngulang. Itu kan deg-degan kan karena mahal kan. Iya, iya. Gitu. Nah, itu kadang-kadang orang tuh fokus semua kan gitu supaya gimana caranya nggak terlalu banyak ngulangnya gitu. Nah, integritas itu tuh kayaknya yang wah udah mulai gak ada ya gitu. Karena zaman digital semua bisa take, mau 1000 kali take juga maksudnya bisa. Tidak terlalu ada efek ya dibandingkan waktu kita zaman film. Kita jadi benar-benar ketika kamera roll tuh semua udah siap, semua udah fokus tingkat tinggi gitu kan. Iya. Habis itu biasanya ini ya, ketika semua udah fokus, semua udah oke, sebelum kita maju ke next scene, biasanya atau next shot kan kita harus selalu cek gate ya, Mit. Masih ingat iya, itunya tuh. Cek gate? Cek gate, orang itu tuh pasti ditunggu-tunggu kan. Cek gate, oke, gate clear katanya. Oke, baru bisa pindah. Baru kita maju, ya kan? Kalau sekarang nggak ada cek gate, paling cek file. Cek file. Cek file. Ya, apa sih yang paling dikangenin, Mit, dari kamu perpindahan antara teknologi seluloid, kamera film, dengan sekarang digital? Integrity ya Teh, maksudnya bukan integritas, maksudnya pasti semua juga tetap punya integritas ya, tapi apa namanya? Iya, apa sih? Apa ya kita bilangnya? Enggak, kan aku nggak mau bilang kecenderungan ada yang menggampangkan gitu, tapi sebetulnya area itu memang jadi sangat memudahkan kan. Jadi misalnya udahlah tenang aja nanti bisa take 2 gitu. Jadi kayak latihan apa segala macam itu tuh kayak yang ya udah gitu. Ya udah nggak apa-apa nanti nggak apa-apa udah yuk take dulu aja gitu. Nah, kalau waktu zaman film kan memang semuanya tuh diperhitungkan gitu karena semuanya tuh apa namanya? Ya ujung-ujungnya kan ke cost terus pasti ke sana gitu. Lebih ke disiplin mungkin ya Teh ya? Kinoy, iya, betul. Hai Kinoy, sehat Kinoy. Kinoy juga sehat ya. Iya benar disiplin sih sebenarnya disiplin. Aku juga merasakan sekali gitu karena nggak cuman tim kamera aja ya yang harus disiplin kan. Kalau misalnya kita pakai celluloid, semua harus disiplin. Aktor, make up, wardrobe, semua lah. Pokoknya teamworknya harus benar-benar sangat disiplin. Kalau kita pakai film ya. Yang sekarang disiplin itu sedikit berkurang karena lebih dimudahkan. Bener nggak sih? Iya, bener. Disiplinnya memang agak sedikit berkurang ya kalau misalnya kita bandingin sama dulu gitu. Aku juga kangennya ya itu gitu. Semua tuh kayaknya ngitung banget deh gitu. Nggak apa namanya? Ya sangat perhitungan. Iya benar-benar semuanya diperhitungkan. Oke, kita take ya. Udah siap beneran ya gitu kan. Iya, jadi dari layer siapa aja itu maksudnya ya ibaratnya lighting man aja gitu, maksudnya bisa sangat disiplin sekali gitu.
Apalagi fokus puller gitu. Fokus puller Iya, tuh udah betul. bener-bener deg-degan tuh. Kalau sampai nggak Ngote-ngote. fokus kan ngulang lagi jitak. Salahnya dia, ngulang. Aduh, itu seru banget ya sebenarnya masa-masa itu ya, Mit. Iya. Aduh. Iya Iya, seru itu banget sih itu kalau teh. apa, selain itu juga pasti kan DOP kan langsung ngelihat aktornya ya dari Heeh. lensa. Kayaknya sebelum itu juga makeupnya masih ada ini nih gitu. Kadang-kadang nggak kelihatan di monitor Heeh. kita. Kalau kita syuting monitornya kecil lagi di pinggir-pinggir gang, semuanya Iya. harus benar-benar siap ya. Ya, ya. Terus Iya abis semuanya dari sangat sangat menjadi, berhitung. Heeh. terus Mit lanjut setelah kamu jadi AC2, Heeh. berarti kan hubungannya lebih ke loading loader ya waktu masih zaman seluloid. Terus abis itu kamu menuju menjadi asisten Askam 1 gitu. Askam, ya persesi ya. Askam satu. Mm-mm. Mm-mm. Seru nggak? Setelah jadi Serunya gimana? Askam, Nggak, maksudnya kalau Askam 1 nah, bedanya kalau yang 2 kan lebih banyak ke loading, walaupun udah nggak pakai seluloid mungkin ke data ya, mm-mm. loading Ya data. ke Nah, data. itu Kalau sekarang gimana? ke data. Data. eh Bedanya kalau sekarang tuh kayak manajemen manajemen teknis. Kalau si First S itu manajemen teknis sama si Fokus Puller juga. Karena kan kalau di Indonesia memang itu gabung kan, First S sama Fokus Puller tuh gabung kan. Nah, itu lebih ke manajemen tim gitu. Bagaimana kita juga bisa jadi leader untuk teknis yang dibutuhkan sama DP gitu. Oke, Nah, DP berpikir konsep, kita pikirin teknisnya gitu. oke. Jadi sebisa mungkin sebenarnya kita emang kayak ngeblend sama DP. Jadi sebenarnya waktu itu aku tidak pernah menganggap setiap jenjang itu sebetulnya ya udah batu loncatan untuk naik kelas gitu. Enggak. Enggak. Tapi itu aku anggap sebagai profesi karena menurutku semua itu adalah profesi. Gaffer, key grip, terus loader, terus first AC gitu. Aku nganggapnya dulu tuh memang memang itu profesi gitu. Jadi ketika aku udah naik jadi first AC, nggak boleh lagi tuh turun lagi jadi loader gitu. Meskipun waktu pada saat kita naik jadi first AC, callingan pasti mandek tuh teh. Iya, 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 iya. Ya kan gitu kan, Iya. karena kan orang jadi nggak tahu lagi kan, orang taunya kita cuma loader kan tadinya Iya, gitu, iya. callingannya udah banyak gitu ya jadi loader gitu kan, terus Mm-mm. tiba-tiba naik jadi first AC, terus ya udah tapi tetap kita harus komitmen gitu dengan Mm-mm. apa yang kita pilih gitu, makanya Mm-mm. uh, itu aku anggap sebagai profesi. Tapi menyenangkannya memang jadi kita sering-sering ngobrol sama DP kan, terus tahu Ya, apa namanya konsepnya mau konsep. kemana, mau apa gitu, gitu. Terus jadi kita memang support teknisnya. Di First S ini kita support teknisnya gitu. Alatnya mau apa, semuanya segalanya kita yang siapin. Kamu Tuh. berapa lama ya jadi first AC ya? Aku sekitar 2 tahun jadi first AC, terus habis itu lompat jadi kamera operator. Oke, oke. 2 tahun. Sekarang Mm-mm. mungkin bisa dijelasin nggak, Mit, untuk orang-orang yang mau belajar film, bedanya first Mm-mm. AC sama kamera operator? Oke. Nah, kalau first AC itu kan sebetulnya manajemen teknis ya. Manajemen Hmm. teknis. Ya. Jadi segala kebutuhan dari konsepnya DP itu kita yang support gitu. Mm-mm. Kameranya apa, terus pindahin kemana, terus fokus puller gitu. Mm-mm. Nah, itu semua ada di kita. Terus Ya, leadership buat ke komunikasi ke teman-teman lighting, ke ya, teman-teman key grip itu ya. sebetulnya ada di First AC. First AC. Mm. Nah, sementara kamera operator itu menerjemahkan apa sama sebenarnya terjemahannya Ya. ada di kita juga. Tapi terkadang kalau kalau First AC itu nggak boleh ngopret teh. Iya, dia belum ngoperate ya, belum Iya, dia mengoperasikan belum si ngopret, kamera belum itu. mengoperasikan Dia kamera gitu. menyediakan. Jadi dia menyediakan supportnya gitu. Nah, untuk si kamera operator ini sebenarnya dia support konsep, tapi lebih ke oke, kita emang harus tahu nih si DP-nya mau apa, terus angle-nya di mana, dia bisa bisa tentuin juga titik angle-nya di mana gitu. Nah, setelah itu kan nanti correction-nya sih sebenarnya tetap ada di DP kan gitu. Ya. Cuman dia punya hak gitu. Si kamera operator ini bisa ngoperesin kamera,
terus dia bisa minta lensa dan lain-lain, tapi abis itu tetap hasil akhirnya tetap ada di Ada di DP DP. gitu. Ya, Mm-mm. ya, ya, ya. Misalnya kita mau pakai, misalnya kan geser set nih, kita syuting di sini terus habis itu next scene. Nah, Mm-mm. next scene-nya itu close up. DP cuma bilang close up ya gitu kan. DP cuma bilang close up. Nah, dia tuh bisa memutuskan lensanya lensa apa. Nah, Tapi gitu. Nah, terjemahannya sesuai atau enggak itu tergantung tuh nanti. Jadi ketika ya, kita udah pasang lensa itu, DP-nya suka berarti pas terjemahannya. Tapi kalau ternyata enggak, berarti ya harus ngobrol ganti lagi. lagi. Iya, ganti lagi. Ganti Gitu. lensa lagi. Ganti lensa lagi. Ganti lensa lagi. Gitu. Seru ya. Uh-uh. Aduh, jadi tambah kok jadi kangen syuting sih ngomong sama lu. Ya paling enak syuting teh, di lokasi syuting tuh kan seru teh. Sambil bercanda tapi kita serius. Tapi serius ya, Mit ya. Uh-uh. Terus abis itu setelah 2 tahun jadi kamera operator, setelah jadi DP, itu gimana sih memutuskan bahwa yes, I'm ready to be a DP? Apakah ada dorongan dari DP yang biasa kerja sama kamu? Dorongan dari sutradara yang pernah kerja apa kamu, ajakan, atau udahlah pokoknya bodo amat, gue udah mau jadi DP nih, udah mau jadi sinematografer. Gimana ceritanya? Ceritanya, jadi sebenarnya kan ceritanya gini, film pertama, jadi kalau misalnya kita punya cara sendiri kan untuk belajar jadi sinematografer karena kita kuliah kan, kita kuliah. Nah, setelah aku lulus, aku sama teman-temanku satu geng itu terus berniat untuk membuat sebuah film. Tadinya film pendek, terus akhirnya di challenge untuk ayo Sagar Mata ya. Sagar Mata. Terus? Nah, tapi di situ aku juga tidak merasa bahwa aku tuh sinematografer, enggak. Tapi itu tuh memang proses belajarku untuk menjadi sinematografer film panjang. Artinya gitu, sebelum kita memutuskan menerima project gitu atau film industri gitu, kita tuh udah ngalamin dulu bikin film panjang tuh kayak apa gitu. Iya. Jadi nggak langsung gitu, maksudnya nggak langsung di industrinya gitu. Nah, kita belajar dulu. Nah, tapi aku juga tidak pernah merasa bahwa itu aku jadi sinematografer karena menurutku itu adalah proses belajarku. Iya. Di tahun 2012 aku sempat jalankan, kalau dokumenter aku memang seneng kan gitu. Aku sering jalan dokumenter gitu. Aku sering jalan apa segala macam. Suatu saat aku ke Kalimantan terus nemu satu ide. Waktu itu jalan dokumenter terus nemu satu ide. Nah, idenya itu tentang seorang veteran yang akhirnya ditinggal sama anaknya anaknya itu jadi pindah kewarganegaraan kan. Iya. Nah di situ aku tawarin film ide itu, aku tawarin ke produser, terus dia bilang, oke, gue mau jadi sutradaranya, lu yang jadi DP-nya ya. Aku mau gitu kan. Iyalah kan, itu kan ideku sendiri gitu kan. Jadi aku mau tuh gitu kan. Tapi ternyata hasil karena itu mau jadi film panjang gitu kan. Terus akhirnya nggak jadi. Nggak jadi, waktu itu sempat nggak jadi. Terus aku tetap support sama, waktu itu kan waktu itu rencananya sutradaranya Bang Yud, tapi juga ternyata nggak tahu kenapa Bang Yud memutuskan untuk menarik, dia nggak mau jadi sutradara gitu. Terus akhirnya sutradaranya Mas Erwin, terus aku didorong untuk udah ini kayaknya waktunya lu jadi DP gitu. Balik lagi teh, jadi rezekinya kali itu film. Gitu. Terus ya aku tetap belum merasa yakin ya waktu itu gitu. Cuman karena ceritanya aku suka gitu kan, terus idenya ide sendiri juga gitu, terus punya pengalaman personal di film itu gitu. Jadinya aku harus merasa yakin bahwa kayaknya ini waktunya gitu. Sebelumnya sempat ada yang nawarin tapi aku nggak mau karena aku takut gitu. Maksudnya aku takut, wah nggak, aku nggak nguasain karena itu action. Oke. Gitu, jadi aku nggak nguasain, enggak deh kayaknya kalau itu enggak gitu. Nah, untuk si Tanah Surga ini akhirnya aku ngerasa ini deh kayaknya emang ini yang cocok buatku gitu. Mungkin ini juga jadi jembatan
film pertama yang akan jadi apa namanya, yang akan jadi menarik buat aku gitu. Terus Tapi kayaknya kalau habis buat itu, banyak orang termasuk aku, pertama kali mm-mm. ngeliat kamu itu di Sagarmata sih, as a cinematographer ya, walaupun kamu bilang tidak ini, tapi ya bisa dibilang juga itu, Mit. Iya, 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 betul, betul, Teh. Nah, kalau si yang satunya lagi kan itu emang industri kan, jadi Iya. kayak mungkin pengakuan kali ya, maksudnya keyakinan kita kan. Di Mm-mm. Sagarmata itu memang aku masih belum yakin, tapi aku merasa bahwa ya ini film pertamaku juga gitu. Ya, 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 ya. Oh. Terus apa namanya? Kamu mungkin pada tahu dong ya, yang lagi nonton live ini, bahwa Cumit itu juga DOP dari Skala Niskala kan. Nah, aku suka banget loh, Mit. Suka banget Thank you, Teteh. camera works-nya Skala Niskala, pencahayaannya semua efektif gitu. Dengan apa yang ada tuh tidak berlebihan, pas gitu semuanya. Itu gimana tuh? How do you communicate? Itu keberapa tuh kamu jadi DP? Lupa deh gue. Keberapa ya? Keempat kayaknya, Teh. Keempat ya. Jadi emang Keempat ya, udah 1, 2, 3, 4 ya. ya udah ada sebuah apa ya, jalan menuju kayak kamu yakin gitu di situ. Apa do you feel that way atau cuman gua ngelihatnya begitu? Hmm, karena karena kalau aku ngelihatnya gini, cerita ini tuh kayak aku sedang ada di journey itu. Jadi spiritual things-nya tuh lagi aku dapat si Nyambung, cerita ini nyambung. juga gitu. Nyambung gitu kan. Secara perasaan juga aku lagi nyambung ke film ini gitu. Nah, ya nggak yakinnya sebenarnya cuma satu. Ketidakyakinan itu cuma satu. Ini butuh perhitungan yang tepat karena kita, kalau Teteh lihat tuh film itu Ya, kan sebenarnya tentang purnama kan. ya, Tapi itu syuting sebenarnya bukan syuting malam, Teh. ya, 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 Syutingnya ya. kan siang Syuting gitu. siang. Syutingnya siang gitu. Jadi keraguanku ada di situ sebenarnya. Karena ini harus hitung tepat banget gitu untuk bisa dapetin apa ya, kemagisannya gitu. Karena kan rasanya tuh pengennya magis banget kan gitu. Ya, Maunya tuh ya. magis banget. Nah, aku kadang-kadang itu tuh maksudnya karena mungkin aku juga punya punya apa ya, kayak itu kan kayak sikap waspada kan kita gitu Ya, untuk ya. terhadap sesuatu kan. Jadi akhirnya akhirnya ya itu aku cari terus gitu, si Ya. kewaspadaan ini tuh aku cari terus gitu di skala akhirnya ya alhamdulillah sih, maksudnya bisa 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 menerjemahkan si skala ini dengan segala keterbatasan ya gitu Ya, gitu, ya, ya. si Ya, purnamanya masih kerasa gitu. purnamanya kerasa walaupun nge-cheat kan Iya. intinya. Tapi itu kelihatan banget bahwa sebenarnya itu gaya kamu gitu. Iya nggak sih? Iya Terus gitu Mit, teh. terus apa gila udah tinggal 26 menit lagi, tapi kita harus selesai 25 menit lagi kan. Tadi aku udah dimarahin sama tim Cinespace, aku lupa nge-save. Tia nggak gua save si Alin, jadi aku nggak ngerti nih, kayaknya nge-save-nya mesti yang di panah dua ini ya, di ujung ini nanti sebelum Di berakhir ini bawah, ya. Ada yang tahu nggak? di bawah, Nge-save-nya di di mana sih, bawah. Mit? Di bawah mana? Jadi jadi kan setelah setelah N Hmm? terus habis itu ada share file. Ada Iya. share live. Ya udah di Heeh. share live. Udah. Enggak, aku udah share live. Kalau share live itu ke save 24 jam aja. Nih maaf ya, kita lagi ini. Ada yang tahu nggak? Nah, ini katanya aku disuruh save di handphone supaya nanti bisa ditayangin di feed gitu. Oh, aku nggak tahu Ya gimana kan? caranya. Baru-baru aja Tapi ada tapi juga. tapi dari share itu bisa di save teh. Kemarin ada, nanti aku kasih tahu. Teman Oke, aku oke. apa namanya, anak-anak sempat gitu juga. Oke. Nanti kasih tahu ya kalau dari share bisa di save. Ya, anyway, itu ya sejak skala nih skala udah orang-orang udah tahu. Jadi kita kalau mau bikin film bisa tinggal cumit
bisa nggak jadwal masuk nggak kamu ya jadi DOP-nya, udah gitu ya. Ya kan. Nah cuman karena sekarang mungkin gini, apa di mana-mana juga ya sebenarnya bagian dari kamera works itu kan jarang ada perempuan. Nggak cuma di Indonesia lah, even di Hollywood gitu kan. Kamu pernah merasakan ada diskriminasi nggak sih, Mit, selama dari kamu masih jadi loader atau kamu masih jadi tukang gulung kabel, tim penggulung kabel, sampai kamu jadi DOP? Pernah nggak ada diskriminasi? Sebenarnya diskriminasi tuh yang kerasa ke aku tuh aku juga nggak terlalu ngerasain karena mungkin aku orangnya cuek kali ya gitu kan. Cuman misalnya gini, udah nggak usah ngangkat yang itu, ini berat, kamu kan perempuan gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu tuh paling ada, tapi sebenarnya kita mampu gitu. Nah yang kayak gitu-gitu kadang-kadang suka aku lawan gitu. Udah ini kan kerjaan gue gitu, maksudnya mendingan ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya selama gue bisa ya gue akan kerjain. Nanti kalau misalnya gue nggak bisa, gue pasti akan minta tolong kok. Jadi nggak usah kayak gitu. Nah kadang-kadang mereka ngelihat kita bahwa lu tuh ya udah lu cewek gitu kan. Nah kadang-kadang itu sering terjadi. Terus apalagi mungkin kamu kecil ya, Mit. Iya. Ya kan? Iya. Dulu aku lebih kurus dari ini loh, Teh. Iya, ya Allah. Terus ini karena di rumah aja ya agak sedikit agak-agak cabi dikit, nggak apa-apa. Agak-agak cabi. Ya tapi kan sebenarnya kalau kayak gitu mungkin tuh tim krunya tidak bermaksud ya, maksudnya nggak ada nggak ada niatan buruk, itu udah kayak nggak ada. Kayak keluarga aja, jadi nggak usah nggak apa-apa, ikut aja gitu ya. Cuman kalau yang itu kamu cuek, kamu buktikan bahwa aku juga kuat kok, gue juga kuat gitu kan. Tapi di yang luar itu ada nggak kayak misalnya DOP-nya kayak gini gitu, maksudnya baik secara gender ataupun fisik, kadang-kadang suka fisik juga kan, maksudnya aduh kecil mungil gini gitu, tanpa ada apa-apa sih, tapi kalau gender perempuan DOP-nya serius lah gitu, misalnya kayak gitu ada nggak sih? Ada, jadi setiap kali, misalnya kan ada rekomendasi kan, kadang-kadang aku terima kerjaan yang juga maksudnya rekomendasi dari orang kan gitu. Terus mereka nggak tahu kalau aku perempuan gitu, jadi bang tanggal sekian gitu kan, bang tanggal sekian kosong nggak? Bang gue cewek gitu kan. Terus waktu itu sempat tuh ikutan ini sih, sebenarnya ikutan wawancara sama apa namanya, sama di luar gitu kan waktu itu. Terus ngelihat aku kecil gitu kan waktu pas pertama kali waktu itu lihat aku kecil gitu. Ya gitu ya. Kayaknya ya dia juga mau ngomong tapi kayaknya juga dia juga nggak enak kan gitu. Terus ada bentar, aku kan dulu bentar. Pause dulu, nanti keburu ke atas. Ada Icang Stisna, cumit kecil tapi mentalnya kuat katanya. Selamat hari Kartini. terus jadi lanjut. Terus kakak kebayang nggak? Dulu itu kan aku, maksudnya dulu sampai sekarang sih, dulu itu kan aku sama tripod sama kamera itu masih tinggian kamera, bukan tinggian aku kan. Jadi juga pernah meledek-ledek kamu, bercanda gitu. Tripodnya lebih tinggi. Terus iya kadang-kadang itu suka jadi bercandaan aja gitu, suka jadi bercandaannya anak-anak gitu. Tapi mungkin karena aku ada di bentukannya ada di situ-situ aja, jadi aku udah nggak ambil pusing gitu. Dan mereka juga kadang-kadang udah sering otomatis kalau misalnya udah kamera tinggian dikit gitu, Apple Box-nya udah numpuk. buat ini DOP kita yang mungil. Tapi kalau itu kan sebenarnya kan nggak ini ya, nggak kita masukin hati lah ya kalau kayak gitu ya. Enggak. Tapi kalau misalnya kan sekarang kamu berarti udah di industri kan, di industri artinya udah mengerjakan film-film yang sifatnya lebih mainstream. Ketika film lebih mainstream kan pasti juga rumah produksinya, produsernya, semua yang lebih mainstream dan lebih lebih mengikuti market segala macam. Nah, ketika udah masuk ke industri yang mainstream, ada nggak maksudnya kayak begitu produser atau investor,
DP-nya ini, DP-nya perempuan. Ada nggak sih kayak perbedaan-perbedaan seperti itu? Atau pertanyaan? Atau biasanya kan kalau sutradaranya udah ngotot maunya itu kan biasanya terjadi juga ya. Kan gimana hubungan Ya, kamu sama sutradaranya? Itu kan penting ya dalam apa? Ini. Tapi kalau misalnya orang yang maksudnya mungkin belum pernah kerja sama kamu, investor, yang si pemilik modal, atau produser, pernah nggak kayak gitu? Hmm, enggak kayaknya teh. Karena kan aku lingkarannya kecil teh. Alhamdulillah. Maksudnya, alhamdulillah gitu. Lingkarannya Maksudnya kecil. lingkarannya kan, lingkarannya kecil. Lingkarannya kecil gitu. Maksudnya meskipun apa namanya, meskipun lompat-lompat gitu, tapi semua orang tuh kayak yang udah saling kenal gitu. Gitu. Jadi Ya, ya. alhamdulillahnya sih belum pernah. Jangan sampai deh ya, Iya, gitu iya. ketemu sama diskriminasi. Seandainya kamu bertemu dengan diskriminasi, gimana sih mau menghadapinya tuh kira-kira enaknya gimana, Mit? Hmm, ya. Nah, kalau aku selalu ingatnya gini. Jadi maksudnya itu pertanyaan yang sering banget aku dulu tuh Bang Ajau tuh sering banget ngomong kayak gini. Lu kalau mau jadi sinematografer, eh lu kalau mau jadi sinematografer, integritas lo harus 300% lebih dari cowok. Gitu. Jadi kalau misalnya cowok itu untuk bisa jadi sinematografer itu 100%, jadi eh kalau lu perempuan itu lo harus 300%. Nah, itu aku sebenarnya kadang-kadang suka bingung. Mikir. Apa ya? Kenapa ya Oh, gitu. Mikir gitu kan. Kenapa ya harus 300%? Nah, mungkin karena ada elemen-elemen itu tadi teh, bahwa perempuan gitu ini pekerjaan laki-laki gitu. Terus image gitu kan. Image ya gitu. Untuk jadi sinematografer tuh kayaknya harus yang gede-gede gitu. ya, 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 ya. Harus yang gede-gede gitu. Nah, jadi mungkin ada di situ. Terus bagaimana kemampuan kita beradaptasi di titik-titik tertentu kan gitu. Karena kita leader leader konsep kan teh gitu. Maksudnya leader Ya, teknis nih secara ya, lapangan gitu kan. ya. Bagaimana kita menerjemahkan isi kepala sutradara, leadernya ada di kita gitu untuk Mm, si teknisnya. mm, Apa namanya, timingnya gitu kan supaya juga bisa jadi lebih cepat, teman-teman bisa kerja lebih cepat gitu. Nah, itu ada di kita keputusan-keputusannya. Makanya aku pikir ya udah, aku cuman yang ada di kepalaku adalah kita harus juga 300% berpikir positif gimana caranya menyelesaikan film mm. Oke. gitu. Jadi kadang-kadang aku nggak mau terlalu drama karena nanti takutnya ngerusak film itu sendiri. Karena sering juga ada drama-drama kan gitu. Kalau Iya, perempuan tuh kan ada iya, gitu-gitunya iya. kan. Uh, Film drama. iya, Tapi full of drama. gitu. Tapi maksud Mm-mm. aku mungkin gini ya, mungkin 300% karena kita harus lebih, pertama-tama harus Positif. integritasnya tinggi, lebih tinggi dari Mm-mm. standar biasa. Kemudian mungkin pengetahuannya gitu. It's like kita harus buktiin bahwa gue tuh Iya. punya knowledge ini gitu, and I'm skillful Mm-mm. at this gitu ya. Kayaknya Iya. di semua lini sih, kalau giliran perempuan tuh Mm-mm. baru orang akan gila ya, jago ya dia gitu kan. You have to really Mm-mm. prove gitu bahwa Iya. emang gue bisa kerja, beri gue, I'll do it gitu kan. Iya. Dan gue Mm-mm. punya skillnya gitu kali mungkin ya. Kalau kalau apa, butuh 300% untuk proving that you can do it. Proving. Ha. Proof kan, as a Iya. proof gitu. Ya, Mm-mm. tapi tadi kan aku juga ngobrol sama Alin ya, bahwa sebelum Mm-mm. pandemi ini, kira-kira akhir tahun ya, akhir tahun 2019 sebelum pandemi ini, dan tahun Mm-mm. sebelumnya kalau di Hollywood tuh kan ada Me Too movement, karena Ha. baru terbuka bahwa memang kekerasan seksual juga terjadi di lokasi syuting. Itu sebenarnya Iya. udah dari dulu, cuman orang baru Mm-mm. pada berani bersuara. Terus kalau di Berani Indonesia bersuara. baru end of 2019, kayak akhir-akhir tahun 2019, Mm-mm. terus mulai dipikirin solidaritasnya gimana, dan maksudnya dari semua lini juga kan kita mempersiapkan, oke, kalau di lokasi syuting kita harus jelasin bahwa ini adalah tindakan yang acceptable, yang ini nggak acceptable Iya. gitu kan. Nah, terus aku ngeliat kalau Alin dia juga memang aktif waktu itu untuk menunjukkan rasa Mm-mm. solidaritasnya. Karena ternyata dia Mm-mm. pernah mengalaminya gitu.
Nah, Iya. kalau hal-hal kayak gini terjadi nggak sih di departemen kamera ketika ada Cumit dan teman-teman uh, geng Cumit sinematografer perempuan masuk ke dunia Mm-mm. yang 99% isinya krunya lebih banyak laki-lakinya gitu. Laki-laki. Terjadi nggak? Kayak karena ini Hari Kartini juga, kita juga mau ngomongin Mm-mm. terjadi nggak sih? Atau kamu pernah terjadi? Apa kamu pernah dengar? Apa pernah melihat? Pasti Mm-mm. ada kejadian kan? Gimana tuh? Iya. Ya kebetulan kan kemarin sempat cerita-cerita juga karena memang lingkarannya female cinematographer tuh waktu itu kita emang sempat ngumpul ngobrolin soal ini gitu. Ya. Nah, ada beberapa cerita tentang jadi sebenarnya kadang-kadang ada juga ya gitu. Maksudnya ini ada yang cerita gitu, ada yang cerita gitu. Jadi kayak misalnya gitu ya, mungkin entah itu key gripnya entah itu gavernya gitu kan, itu yang kadang-kadang sering jahil gitu, entah itu tangannya jahil lah apa segala macam gitu. Nah, aku pikir kayaknya gitu, yang kayak gitu-gitu memang harus dijelasin regulasinya gitu, dan memang eh, kita sampai cerita, untungnya aku nggak pernah ngerasain sampai segitunya gitu, tapi memang ternyata ada gitu. Ada. Nah, gitu. Nah, terus aku pikir yang kayak gitu mendingan kita ngomong aja langsung gitu, maksudnya jangan takut gitu, karena jangan takut gitu bahwa itu tuh sebetulnya bukan jenjang gitu, maksudnya udah tenang aja, ntar juga suatu saat eh, kita kita ada di atas terus tiba-tiba dia gimana gitu. Nah, itu sering banget sih, ada juga yang kayak gitu-gitu. Hmm, ya sempat dapat cerita yang kayak ya speak up aja sih kayaknya gitu, yang tapi takut juga teh kadang-kadang, katanya dia menurut cerita ya gitu, takut juga gitu mereka cerita gitu, oh ya takutnya nanti suasana syuting jadinya nggak enak gitu. eh aku sempat bilang gitu, maksudnya kayaknya memang kita harus buat satu regulasi di mana lingkungan kerja kita adalah lingkungan yang memang bebas dari kekerasan seksual gitu. Dan maksudnya gini, kalau menurut Cumit ya kan itu kalian di grup organisasi sinematografi perempuan ya, kamu bikin Ya. begitu. Apa yang bisa memaksimalkan itu? Kira-kira misalnya spirit ini atau ini peraturan ini gitu ya, bisa kita bilang peraturan lah. Ini harus datang dari produser, sutradara semua. Kalau menurut aku sih iya ya, kayak harus rata iya gitu betul jatuhnya. betul. Karena susah kalau cuma tim kameranya aja, tapi yang lain begitu Betul. kan jadi aneh gitu kan. Gimana? Iya benar teh. Emang paling enak emang harus kita kumpul bareng-bareng gitu untuk supaya melegalkan peraturan, dilarang keras ada kekerasan seksual atau pelecehan gitu. Ya, di dalam verbal maupun non Di verbal dalam, tadi iya, tadi verbal di maupun dalam. non verbal. Ya, iya. Karena tadi juga Alin juga bilang, dan aku pikir, oh iya juga ya, kadang-kadang teman-teman kru itu pikirnya bercanda. Dan kalau kita diam, dipikirnya it's okay gitu. Dan akhirnya kan bergulir. Jadi mungkin ya edukasi juga perlu, bahwa ini batas ini udah gak bisa ya. Kalau yang ini nih lo udah jatuhnya udah pelecehan. Kalau ini oke, bercanda, siapa aja bisa bercanda. Tapi hal-hal seperti yang garis-garis batasnya itu ya, yang harus dijadikan kayak oke, kita setuju nih ya, dari produser sutradara ke bawah semua akhirnya jadi patokannya itu gitu. Betul. Kayaknya harus digituin teh. Nah, kan sekarang kan lagi pandemi nih, kan kita lagi beres-beres soal aturan lah gitu, karena kita nggak bisa ke lokasi syuting ya. Aduh Mit, ya Allah tinggal 9 menit lagi. Oke, aku masih ada satu hal yang aku mau bicarakan selain ini. Ayo kita ngomong yuk, kita ngobrol. Maksudnya mungkin kita bisa Zoom meeting, kemudian Zoom meeting itu kita rekam, kita sebarkan kemana-mana keputusan hasil Zoom meeting itu gitu ya. Itu Bisa, mungkin efektif nggak? Efektif sih kayaknya, maksudnya ya yang penting kan sebenarnya dialog kan, kita dialog dulu, terus apa aja nih resultnya yang bisa kita dapat, terus perspektifnya juga bisa dapat semua, yang penting ke mapping gitu. Oh oke, petanya tuh kayak gini nih gitu. Terus kayaknya Mbak Olin juga dia lagi riset ya. Iya. Tadi juga Olin udah bilang, siapa yang pernah mengalami di set film atau di pokoknya lagi
post production kayak atau pre production, bisa DM Mbak Olin at Olin Monteiro. Tadi di rekaman yang sama Alin dia ada, kayaknya sekarang dia nggak ada karena mau dijadiin bahan riset juga. Dan mungkin saat kita dialog juga kita perlu mengundang kru-kru yang head of department yang cowok-cowok juga gitu, supaya semuanya ayo kita pikirin gitu kan, apa sih yang terjadi di antara cowok-cowok sebenarnya, pikiran mereka tuh apa, kan kita kan juga tahu ya. Oke. Ini satu ya, itu let's follow up on that. Siapa tahu kita bisa nanti di Space bisa tayangin di IG-nya ICS nanti hasil Zoom meeting yang kita edit itu, kata Alin dia bisa mengeditnya. Oke, kita bisa itu satu hal yang aku pengen bahas sama Cumit di akhir. Tapi sebelum kita menutupi supaya aku bisa ada Ucu. Ada Ucu. Hai. Mbak Ucu, apa kabar? Ucu, lo udah bangun pagi banget sih, di sana kan masih pagi, Cu. Terus sebelum kita menutup, ini lucu banget nih. Aku dapat informasi dari seorang teman yang juga bekerja di sebuah OTT. Dia bilang ada di Amerika ada film yang udah indie tapi emang harus diselesaikan, tapi in terms of pandemic kan tau lah ya, budget pasti segala macam. Akhirnya si DOP sama sutradara tuh akhirnya shoot from home. Jadi dikumpulin semua stok-stok segala macam, dan gambar yang nggak bisa terus pemain harus make up sendiri karena kan make up nggak mungkin lah kita pakai jarak 1,5 meter ya. Dan hai Ucu, nah akhirnya terjadi gitu syuting seperti itu. Aku dengernya gini, oke, untuk cerita-cerita yang mungkin marriage story kind of film, ya kan, nonton dong, tapi yang lebih sederhana dari marriage story itu mungkin terjadi di dalam satu ruangan, jarak berjarak, orangnya nggak lebih dari 20, itu mungkin terjadi. Tapi gitu kan, ya kan sedih juga ya, new normal ini membuat kita sedih. Sesiap apa sih, Mit? Udah pernah kamu pikirin belum sih? Aduh, ini kalau nggak kelar-kelar pandemi ini, paling tidak gue bisa syuting dengan cara apa? Udah dipikirkan belum alternatifnya? Iya, kemarin kita sempat juga diskusi tuh Teh, gimana ya caranya gitu kan, di pandemi ini gitu kan. Oke, apakah kita siapkan regulasinya gitu, atau memang kita siapkan sistemnya gitu. Nah, dulu sebenarnya kan aku sempat beride membuat sistem itu kayak di Prelove Teh. Waktu itu kan aku sempat ngeliat kan gitu, aku kan memang syuting di situ, terus aku pikir ini kayaknya sistem yang sangat menarik. Kenapa? Karena di set itu orangnya nggak banyak gitu. Orangnya nggak banyak, jadi set utama itu jadi kita bisa gantian gitu untuk siapa dulu ngeset gitu, terus apa segala macam, terus baru siap ya baru syuting gitu. Dan aku pikir kita bisa pakai metode itu dengan rule and regulation yang jelas gitu. Ya mungkin ini juga harus jadi bagian dari diskusi kita bareng-bareng lagi nih gitu. Apakah siap? Kemungkinannya pasti akan lebih lama syutingnya. Karena kan orangnya sedikit kan gitu. Maksudnya orangnya sedikit, dibatasi. Terus juga memang ada sistem dan ada safety brief gitu kan. Gitu. Jadi aku pikir nggak tahu ya apakah itu bisa kita lakukan atau enggak. Tapi kalau misalnya yang tadi itu secara teknologi gitu, misalnya yang tadi pemainnya make up sendiri apa segala macam, kalau di tempat yang berbeda, nah itu yang belum aku pikirin. Kemarin kita pikirin itu dan diskusikan itu, tapi kayaknya jangan dulu deh gitu. Maksudnya teknologi ini jangan sampai karena tapi bahaya. Iya sih, cuman maksudnya gini, mungkin nggak justru karena kita lagi pandemi begini, kita eksperimen aja gitu loh, Mit. Misalnya, sutradaranya gini, ini skripnya kayak gini ya, sutradaranya gini, terus aktornya di rumah, ini kita gini. Udah gue cuman perlu lo di misalnya let's say lo di atas di meja makan gitu, atau lo lagi kerja gitu kan, yang kayak gitu-gitu. Maksudnya mungkin nggak sih? Aku penasaran gitu. Mungkin nggak sih kita coba bikin yang 1 menit dulu, yang 3 menit dulu. Jadi kayak ada itu. Ya mungkin kan ya, Mit ya.
Mm-mm. Itu itu mungkin banget kan, itu mungkin terjadi gitu. Selama mungkin outputnya gitu, output 1 menit atau output berapa, itu yang mungkin juga bisa terjadi. Kayak kalau dokumenter aku udah sering lakukan tuh Teh. Ya, 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 betul. Kalau dokumenter kan aku udah sering lakuin itu. Maksudnya kita di mana, yang lain di mana, apa segala Ya. macam kita Hmm. on text aja gitu kan. Oke, shotnya ini, musiknya ini, apa segala macam Ya, itu kayaknya ya. bisa tuh. Cuman kalau fiksi, iya, nah itu tadi ketika bertemu butuh ketemu 2 orang gitu, butuh Ya, ketemu tiga itu dia tuh. orang, nah Heeh. itu. Tapi Itu kalau kayak eksperimen sih ya seru-seru aku aja, jatuhnya heeh. mau bikin skripnya pusing nih Ucu nanya kameranya apa Heeh. iPhone. Nah loh. Iya, iPhone. Iya. Kemungkinan kan itu jadinya kameranya Iya, jadinya kayaknya iPhone gitu. gitu. Tapi Eh, kita kemarin lagi riset, nih kayak gini nih Teh. mm, Apa namanya teman-teman apa teman-teman VP3 tuh kemarin riset mereka bikin kayak gini live gitu kan, jarak mm. jauh tapi pakai kamera high end. Jadi Oh, terus kece amat. terus Terus ya iya jadi kemarin sempat ya sempat lagi dicek gitu, maksudnya ini pakai kameranya tetap high end gitu tapi tetap live gitu. oke, oke. Ya ini Tapi lagi kan itu teman-teman lebih sih ke arah kayak lagi pada jadi itu kayak juga. TV ya. Maksudnya kita Iya. jadi kayak bikin konten gitu. Tapi kan bukan drama Mm-mm. ya. Bukan Aku itu, juga bukan maksudnya drama. bukan drama. Aku lagi pengen lihat aja gitu gimana ya apa to create a story yang ada dramaturginya, ada 3 act structure-nya gitu ya, yang ada Mm-mm. karakter development. Is it possible Mm-mm. gitu? Maksudnya udahlah kita uh, harus eksperimen dulu, Mit. Iya, Teh. Eksperimennya kayak itu aja, bikin tiga garda itu loh, Teh. Bikin 3 garda kayak si Ed Frelov itu. Sebenarnya Iya, kalau iya. apa namanya? Sebenarnya kalau diterapin tuh as simple sebenarnya kan, simple simple banget gitu. Karena di set tuh orangnya jadinya dikit. Iya, 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 iya. Di set orangnya Ya Allah. dikit, cuman gitu. Bisa lah Teh itu. Iya, coba nanti Hmm? kita bicarakan lebih lanjut ya. Banyak sekali hal yang Mm-mm, menarik mm-mm. karena kita sedang hidup dalam pandemi yang kita harus Pandemi. pandemi. Shoot in times of pandemi. Tapi udah tinggal 2 menit lagi, Mit. Aku harus save. Aku harus save ini. Heeh. Oke. Terima kasih sudah berbincang-bincang.